Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Harus dong. Saya sangat berharap akan kesehatan, kebahagiaan Bapak Ibu, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang saat ini kami boleh rasakan. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Kiranya kami Tuhan dapat mensyukuri setiap berkat yang telah Engkau curahkan atas diri kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi landasan untuk kami menjalani kehidupan kami. Bersabda dari Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 125. Mazmur 125 ayat yang pertama hingga kelima. Mazmur 125 ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang beriman, bagi setiap anak-anak Tuhan, menyadari, mengimani bahwa penyertaan Tuhan adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan, sebuah pengharapan yang betul-betul Tuhan berikan atas kehidupan kita ini. Karena di dalam penyertaan Tuhan akan membuat setiap kita teguh, akan membuat setiap kita aman, karena kita betul-betul mempercayai bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa hebatnya. Di dalam bacaan kita pada hari ini, Mazmur ziarah yang kita baca menggambarkan sebuah kerinduan sang pemazmur yang saat tiba di Yerusalem, di mana bait Allah yang betul-betul ada di sana. Yerusalem yang dibentengi oleh gunung yang kokoh, melambangkan kehidupan orang beriman yang betul-betul Tuhan lindungi. Tetapi yang namanya kita sebagai manusia, ketika Tuhan betul-betul hadir, Tuhan betul-betul ada melindungi, seringkali setiap kita, setiap manusia memilih jalan yang lain, sehingga kita seringkali mendapat pencobaan, mendapat sebuah permasalahan, dan kehidupan kita tidak terlepas dari hal-hal yang membuat hati kita perih, membuat hati kita sedih, dan membuat hati kita hancur. Di dalam bacaan kita di ayat yang ketiga mengatakan bahwa tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Dalam bacaan ini kita diingatkan agar kita berhati-hati. Kita jangan sampai pede akan kemampuan diri kita sendiri.
Jangan terlalu besar kepala akan keakuan. Jangan terlalu besar kepala akan kehebatan kita masing-masing. Saya beberapa hari ini melihat di sosial media di YouTube bahwa ketika banyak para ilmuwan, para insinyur, para profesor, para pengembang di dunia membuat sebuah bunker yang nantinya hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya untuk mengatasi ketika kiamat tiba. Ketika orang-orang kaya merasa hebat dengan dirinya, ketika para ilmuwan merasa hebat dengan kepintarannya, terkadang mereka sering lupa dan kita pun lupa. Sejauh apapun kita berlindung dari mara bahaya, dan ketika memang ajalnya kita sudah harus pulang ke rumah Tuhan, kita pun pastinya akan dibawa Tuhan. Mau sehebat apapun bunker atau benteng untuk melindungi dari kiamat, ketika Tuhan sudah berkehendak, semua akan terjadi. Maka dari itu kita diingatkan pada bacaan kita pada hari ini untuk berhati-hatilah, karena keamanan dan perlindungan hanya ada pada Tuhan semata. Dan kiranya hal ini tetap kita teguhkan, kita kokohkan di dalam iman kepercayaan kita, yang betul-betul mempercayai bahwa Tuhan Yesuslah yang adalah tempat kita bersandar. Bukanlah dari hal-hal lain, tapi hanyalah Tuhan Yesus tempat kita untuk bersandar. Dan kiranya kita menyadari hanyalah Tuhan tempat perlindungan kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, menghibur kami, mengokohkan kami. Kiranya kami dapat berhati-hati, tetap berlindung dan bersandar kepadamu, karena kami meyakini sehebat-hebatnya manusia, Engkaulah lebih hebat, Engkaulah lebih dahsyat, karena Engkaulah empunya kehidupan kami. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini Engkau tambahkan umurnya, yang saat ini boleh merasakan ulang tahun baik di hari ini ataupun di minggu-minggu ini. Kiranya mereka yang boleh bersuka cita, Engkau kokohkan imannya, Engkau tumbuhkan pengharapannya, sehingga mereka dalam sukacitanya boleh bersandar di dalam iman-Mu. Tuhan yang makasih, kami juga teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menguatkan mereka, mengkokohkan mereka, sehingga mereka dalam sakit penyakit dapat kembali bangkit, dapat kembali sembuh, sehingga mereka yang saat ini sedang dalam sakit penyakitnya dapat kembali semangat, sehingga orang-orang terkasih kami ini Tuhan tetap memiliki pengharapan atas kehidupannya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pada hari ini, saya berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.